Selamat datang di channel Baca-Baca. Selamat menikmati novel yang berjudul Kekuatan Harvey Dark untuk Bangkit. John segera tersadar. Kemudian dia tersenyum dan mencoba membaik. Tidak apa-apa. Wakil Presiden meminta saya untuk minum bersama. Aku tidak punya waktu hari ini. Jadi, aku menjadwalkan ulang untuk bertemu dengannya besok. Semua anggota keluarga Simir terkejut saat mendengarnya. Wakil Presiden York Enterprise meminta Don untuk minum bersama. Apalagi Don menolaknya dan bahkan menjadwalkan ulang untuk besok. Dia memang punya kekuasaan. Mereka tidak membantu, tetapi melangkah maju dan berkumpul di sekitar Don untuk menghiburnya. Saat ini, decit rem terdengar dari pintu gerbang villa. Beberapa kendaraan mewah berwarna hitam berhenti di pintu gerbang. Kemudian, pintu mobil dibuka. Lusinan pria kuat turun dari mobil dengan membawa pisau besar dan tongkat baseball. Seorang pria sangar berkemeja putih berjalan ke tengah-tengah di antara para pria berotot itu. Dia adalah Tyson Woods yang legendaris. Sementara itu, dia menaruh sebatang rokok di antara bibirnya dan tidak menyalakannya. Sebaliknya, dia melihat villa di depannya dengan bersemangat. Tyson. Don berlari sepanjang jalan dan membungkuk kepada Tyson yang memimpin sekelompok pria. Dia juga membantunya menyalakan rokok dengan patuh. Tyson mengangguk. Dia lalu berkata sambil berjalan, "Siapa yang menindas teman sekelasku Don? Orang bodoh ini, Tyson. Jatuhkan dia ke lantai. Jangan beri ampun." Don berteriak. Saat ini, seluruh keluarga Simir juga kaget. Hampir semua orang berdiri, dan mata mereka penuh kekaguman saat memandang Don. Tyson Woods. Don mengundang orang terkenal seperti itu ke masyarakat di sini. Dia tidak membual. Tyson Woods adalah sosok terkenal di jalanan Nyumhi. Konon dia terkenal menggunakan 2 pisau besar untuk membunuh orang. Karakter seperti itu tidak bisa diundang dengan mudah oleh orang biasa. Meski keluarga Simir adalah keluarga kelas 2, masih ada beberapa personel keamanan di rumah tersebut. Namun, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan pria seperti Tyson Woods. Tyson Woods terkenal kejam. Diyakini bahwa bahkan keluarga kelas 1 itu harus memberinya banyak uang. Harvey, menantu yang menumpang, akan mendapat masalah besar malam ini. Walaupun dia tahu sedikit tentang Tai Chi, itu bukan masalah besar bagi Tyson. Lelucon macam apa? Harvey, cepat pergi. Mandy tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Dia tiba-tiba berdiri dengan cemas dan bicara hati-hati. Bab 22. Harvey menatap Mandy penuh heran. Harvey awalnya merasa bahwa istrinya telah mengabaikannya dan tidak memperdulikannya sama sekali. Karena itu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan peduli pada keselamatannya saat ini. Hatinya terharu memikirkan ini. Namun, Mandy tidak memperhatikan perubahan emosi Harvey. Dia sangat panik saat ini. Siapa dia? Dia adalah Tyson Woods, Tyson yang terkenal. Meskipun dia tidak pernah bertemu secara langsung, dia telah mendengar banyak orang menyebut namanya. Tyson Woods telah diketahui hanya seorang gangster beberapa tahun yang lalu, tetapi kemudian dia direkrut, dilatih, dan dipersiapkan oleh seseorang. Tanpa diduga, dia berjuang dan akhirnya membuat nama untuk dirinya sendiri di Nyumhi. Meskipun Tyson telah berbisnis dan menjadi lebih terkendali dalam 2 tahun terakhir, reputasinya masih sangat kuat dan mengintimidasi di mana polisi dan triad harus memberinya uang bayaran. Harvey, menantu tidak berguna yang menumpang, akan berakhir buruk jika dia berani mengacau dengan Don di depan orang seperti itu. Cepat pergi. Mandy sangat cemas. Dia berdiri dan hendak menarik Harvey,
tetapi Cynthia menahannya di sisi lain. Cynthia tidak bisa berkata-kata. Apa yang kakak pikirkan hari ini? Apa dia sudah gila? Bukankah dia selalu paling membenci orang ini? Kenapa dia masih membantunya sekarang? Tidak hanya Cynthia, anggota keluarga Simir lainnya juga menghentikan Mandy. Harvey telah menyinggung calon menantu keluarga Simir dan Xander malam ini. Selain itu, orang yang mendukung Don Tyson yang hebat ada di sini. Siapapun yang memihak Harvey malam ini, mungkin akan menyinggung Tyson juga. Memang, orang-orang ini sangat ingin Harvey mati. Bahkan walau mereka tidak berpikir demikian, mereka tidak akan membelanya. Sebut saja seolah menutup mata dan menonton pertunjukan. Zack yang juga kaget saat itu, lalu berkata, "Mandy, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau khawatir pada sampah ini?" Untungnya, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Simir sekarang. Jika tidak, kita akan mendapat masalah besar malam ini. Beraninya, orang yang tidak berguna memprovokasi Tuan Xander. Bahkan kalau dia dipukuli sampai mati, dia layak mendapatkannya. Ya, benar. Banyak anggota keluarga Simir di sekitarnya mengangguk dan setuju dengannya. Awalnya, itu bukan apa-apa. Namun, Harvey yang tidak berguna ini sekarang membuat Tyson Woods datang ke sini hanya karena masalah kecil. Apa yang akan terjadi nanti? Apa dia tidak mengerti? Semuanya akan baik-baik saja jika dia patuh dan membiarkan dan memukulinya. Dia sangat bodoh dan tidak berguna. Saat ini, Tyson Woods datang perlahan dengan tangan di punggung. Dia menghembuskan lingkaran asap saat dia berjalan dan berkata, "John, jangan khawatir. Kau telah membantuku menghasilkan uang. Aku tipikal orang yang akan selalu membalas budi. Karena seseorang punya nyali untuk memprovokasimu, maka aku akan menghancurkannya hari ini." John sangat bersemangat. Dia kemudian berjalan ke arah Harvey dengan sombong dan merasa puas di saat yang sama. Dia selalu menyanjung Tyson. Dia tidak menyangka Tyson akan maju untuk membantunya hari ini. Sungguh hebat. Banyak keluarga ingin mengundang Tyson makan malam, tetapi semuanya ditolak. Dengan dukungan Tyson, lamaran pernikahannya malam ini akan disetujui. Bab 23. Kadang, bahkan John keluar dengan Tyson. Suatu kali, John pergi ke Hotel Platinum. Dia tidak sengaja menabrak seorang wanita cantik dan hampir tewas. Tyson kebetulan lewat dan tidak ingin seseorang membuat masalah. Karenanya, dia membantu John menyelesaikan masalahnya. Sejak itu, John tahu bahwa menjadi kaya saja tidak cukup. Dia butuh teman. Oleh karena itu, dia berpikir untuk berteman dengan Tyson dan bahkan menawarkan untuk membantunya mengelola keuangannya. Dia memang membantu Tyson mendatangkan sejumlah uang dalam 2 tahun terakhir, itulah sebabnya dia berani menelepon Tyson malam ini. Namun, investasi bukanlah pasar yang terjamin. Ada beberapa kali Tyson kehilangan uang dan rela memasang badan untuk membantunya. Ini karena dia tahu bahwa jika dia berani membuat Tyson kehilangan uang, Tyson akan memukulinya sampai dia melepaskan celananya. Namun, sejujurnya, sejak John mendukung Tyson, reputasinya di kalangan generasi muda di New York juga meningkat. Bahkan ahli waris dari beberapa keluarga kelas 1 tidak berani memprovokasinya, membuatnya berbuat dengan cara yang angkuh dalam 2 tahun terakhir. Sementara itu, Tyson sudah berada 10 meter dari Harvey sambil menghisap sebatang rokok di antara bibirnya. Namun, lampu di aula agak redup, ditambah dengan asap di depannya, dia tidak bisa mengenali Harvey. Saat itu juga, dia secara acak mengambil pisau, menyeretnya ke lantai, dan berjalan menuju Harvey. Lari. Sayang, lari. Mandy sangat cemas sehingga dia bahkan lupa memanggil Harvey dengan namanya.
Namun, dia dikelilingi oleh banyak orang. Jadi, dia tidak bisa masuk menuju kerumunan. Anehnya, Mandy merasa kesal sekarang. Seolah-olah dia hanya bisa melihat mainan miliknya diambil oleh orang lain, meskipun dia tidak begitu menyukainya. Dia awalnya berpikir sama sekali tidak peduli tentang Harvey, dan jika dia bisa menceraikannya lebih cepat, dia akan merasa bebas. Meskipun demikian, dia menyadari bahwa dia masih sedikit peduli pada Harvey saat ini. Sayangnya, dia melihat Tyson memuntahkan rokok dari mulutnya dan mengangkat pisaunya tinggi-tinggi sebelum dia selesai oleh pikirannya. Saat rokoknya jatuh ke lantai dan asapnya menghilang, Tyson akhirnya melihat sosok di hadapannya. Tyson terlihat sedang syok dan wajahnya memucat.